Saya kira kita mesti sekarang bertahan pada orang-orang yang sebenarnya telah menjadi tulang punggung KPK, ganti komisioner berapa jilid, mereka yang jadi tulang punggung nih. Ya, orang-orang yang sekarang sedang disingkirkan dengan tes wawasan kebangsaan yang ini kan pelemahan bukan yang pertama begitu. Jadi upayanya itu sudah berkali-kali. Ini cicak buaya 4.0 nih gitu ya. Ya, oligark gitu ya, ada sekelompok orang yang memang punya kuasa, punya kewenangan dan kapital tentu saja yang membackup kekacauan yang akhirnya terjadi sekarang gitu. Kita ingat ada Undang-Undang Minerba ya kan, di awal-awal pandemi itu revisi Undang-Undang Minerba, Omnibus Law, kemudian ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu tuh jadi rangkaian yang akhirnya ini mungkin kejadian-kejadian belakangan ini ya jadi semacam kumulasi ya, baik kejengkelan, keputusasaan, kemarahan kita gitu sebagai warga sipil yang seolah-olah tidak pernah diperhitungkan gitu oleh para pengambil kebijakan. Yang terjadi pada saat ini adalah oligark itu sudah terkonsolidasi kekuatannya. Nah sekarang nih mereka udah tinggal panen, ya udah tinggal nangguk nih. Sebenarnya dari 2000, menurut saya sih dari 2016, 2017 udah mulai sih nangguk ya. Tapi paling parah dari 2019 itu udah tinggal panen aja, petik karena udah jadi jaringannya. Ini lebih rapi gitu ya, ibaratnya main bola nih. Ini udah rapi sekali, mana strikernya, pokoknya udah cakep lah gitu. Soal sumber daya alam nih, karena begini, kita mesti baca aktor. Jadi titik kelindannya itu memang di aktor, pasti bacaannya kita harus masuk ke situ ya. Nah, tapi kalau kita lihat pemain bawahnya ini, ya mulai dari bagaimana misalnya tadi MK sudah diberi kado duluan begitu, berupa bintang Mahaputra, undang-undang Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Tapi juga perhatikan soal anggota-anggota DPR yang juga bermain di situ ya. Kemudian kita bisa kaitkan dengan fakta atau dengan fenomena yang belakangan ini banyak disorot, yaitu state capture. Tadi Kang Tata menyebut regulatory capture, serupa lah ya. State capture juga serupa. Intinya adalah bagaimana institusi-institusi formalnya negara itu sudah ditangkap dan dipergunakan untuk kepentingan bisnis dan modal lah begitu ya. Kan mempertahankan KPK itu agar tidak direbut oleh koruptor atau oligarki, itu sebetulnya sedang mempertahankan hak kita untuk menghirup udara bersih, sedang mempertahankan hak kita agar lahan kita tidak direbut, sedang mempertahankan agar kita bisa punya KTP, sedang mempertahankan agar uang kuliah murah, uang sekolah murah atau gratis sama sekali, dan kita bisa menjangkau rumah sakit. Tapi lebih dari itu, sesungguhnya dalam pertarungan yang sekarang, pelemahan KPK atau pembajakan, pengambil alihan KPK ini juga menjadi gejala dari pelemahan demokrasi. Dan kita betul-betul ada di tubir jurang. Kalau kita gagal, maka saya sangat yakin kita akan segera kembali secara utuh ke dalam bentuk pemerintahan yang otoriter seperti zaman Orde Baru.